Semoga kalian semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita kembali lagi belajar bersama, yaitu belajar tematik. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama membaca basmalah supaya kegiatan belajar kita hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang interaksi manusia. Interaksi manusia yang seperti apakah yang akan kita pelajari? Yaitu interaksi manusia dengan lingkungan alam dan lingkungan sosial. Kalian pasti sudah sering melakukan interaksi, baik dengan sesama manusia ataupun dengan lingkungan di sekitar kalian. Apa saja sih bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan sekitar? Manusia tidak bisa hidup sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia pasti membutuhkan orang lain karena manusia adalah makhluk sosial. Coba kamu perhatikan. Di rumah, kamu melihat ayah, ibu, kakak, dan adik. Lingkungan masyarakat, kita melihat tetangga, saudara, dan juga pedagang yang lewat di depan rumah kita. Di sekolah, kita bisa melihat guru, teman-teman, dan juga karyawan sekolah. Semua itu adalah bentuk interaksi sosial di lingkungan kita, baik yang bersifat individu ataupun sosial. Jadi, apakah interaksi sosial itu? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Individu dengan individu maksudnya adalah satu orang dengan orang yang lainnya. Kalau individu dengan kelompok berarti satu orang dengan orang banyak. Sedangkan kelompok dengan kelompok misalnya ketika di sekolah berarti kelas A berinteraksi dengan kelas B, misalnya seperti itu. Coba perhatikan gambar berikut. Pada gambar berikut ada beberapa anak yang sedang bermain bersama. Kegiatan mereka itu disebut dengan interaksi sosial. Apa saja bentuk-bentuk interaksi sosial? Interaksi sosial dapat terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Apa saja syarat-syarat terjadinya interaksi sosial? Interaksi sosial dapat terjadi jika satu ada kontak sosial. Kontak sosial itu memiliki sifat langsung dan tidak langsung. Jika sifat kontak sosial itu secara langsung, misalnya dengan berjabat tangan, bertegur sapa, seperti itu. Tetapi jika kontak sosial itu dilakukan secara tidak langsung, bisa dilakukan melalui telepon, WhatsApp, yang itu tidak melihat secara langsung orangnya. Dan yang kedua, syarat terjadinya interaksi sosial adalah adanya komunikasi. Komunikasi dapat dilakukan secara verbal dan non-verbal. Verbal artinya adalah melalui lisan dan tulisan. Sedangkan non-verbal bisa dilakukan dengan gerakan muka atau mimik, kemudian gerakan tubuh. Ya, itulah syarat terjadinya interaksi sosial. Kemudian, apa ciri-ciri interaksi sosial? 1. Jumlah pelaku lebih dari satu orang. 2. Terjadi komunikasi di antara pelaku melalui kontak sosial, bisa melalui percakapan, HP, WhatsApp, atau yang lainnya. 3. Mempunyai maksud dan tujuan yang jelas.
dan berlangsung di suatu lingkungan, bisa di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Interaksi yang biasa terjadi tidak hanya dengan manusia saja loh, bisa juga dengan alam atau lingkungan hidupnya. Coba perhatikan gambar berikut. Anak-anak sedang bergotong royong menanam tanaman di lingkungan rumah. Anak-anak juga bergotong royong untuk membersihkan lingkungan. Tujuan mereka bergotong royong adalah menciptakan lingkungan mereka menjadi lingkungan yang indah, lingkungan yang asri. Interaksi inilah yang dimaksud dengan interaksi lingkungan hidup. Apa sih interaksi lingkungan hidup itu? Interaksi dengan lingkungan hidup merupakan interaksi manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami. Gunung, sungai, kebun, halaman rumah merupakan contoh dari lingkungan alam. Lingkungan alam sendiri terdapat dua macam, ada lingkungan biotik yang merupakan segala bentuk makhluk hidup yang ada di lingkungan, sedangkan yang kedua ada lingkungan abiotik, yaitu segala benda yang tak hidup. Interaksi tersebut juga dapat kita lihat dalam kegiatan ekonomi sehari-hari, di mana kita tidak dapat terlepas dari kegiatan berikut. Misalnya pada gambar di bawah ini ya. Kegiatan ekonomi di masyarakat ada 3 macam. Ada kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Kegiatan produksi adalah kegiatan membuat suatu produk atau membuat suatu benda. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang kepada konsumen. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang yang telah diproduksi. Ya. Itu tadi adalah kegiatan ekonomi. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita sudah selesai belajar tentang interaksi sosial dan interaksi terhadap lingkungan hidup. Selamat belajar ya. Semoga kalian dapat memahami materi yang telah diberikan Ustadzah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.